Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Amelia dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Musyakisah. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Tarbiyatul Manaqib yang akan menjelaskan tentang memahami istighfar, jalan menuju ampunan ilahi. Istighfar adalah tindakan mulia atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat oleh kita semua. Lebih dari sekadar ucapan lisan, istighfar yang sejati harus diiringi dengan ketulusan hati, penyesalan mendalam, serta tekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini adalah amalan zikir dan ibadah yang memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Adapun pondasi istighfar dari Al-Quran dan hadis, yang pertama dari perintah ilahi, itu istighfar merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis sahih Nabi Muhammad. Yang kedua dari teladan Rasulullah, bahkan Rasulullah SAW sosok yang maksum, beristighfar lebih dari 70 kali setiap harinya, menunjukkan betapa pentingnya amalan istighfar ini. Terus yang ketiga, redaksi yang fleksibel. Keindahan istighfar terletak pada keleluasannya. Ia dapat dibaca dengan berbagai redaksi, tidak terbatas pada satu lafaz tertentu, selamanya maknanya adalah memohon ampunan. Istighfar untuk kehidupan dunia dan akhirat. Istighfar tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, akan tetapi juga ditujukan kepada orang lain, baik yang masih hidup maupun yang berpulang ke rahmatullah atau sudah meninggal. Dalil yang kuat doa dan istighfar Nabi Muhammad SAW untuk keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya menjadi landasan praktik ini. Yang mana para ulama sepakat bahwa pahala istighfar dapat dihadiahkan kepada orang lain menjadi bentuk kebaikan yang terus mengalir. Kita dapat beristighfar untuk orang tua, guru kaum muslimin, dan mukminin secara umum, maupun seseorang yang sudah meninggal. Secara umum memperluas lingkaran keberkahan dan ampunan. Saat istighfar ialah kunci kebaikan hidup. Yang pertama, penghapus dosa. Istighfar adalah cara paling efektif untuk menghapus dosa dan kesalahan, membersihkan jiwa dari noda-noda maksiat. Istighfar juga merupakan jalan keluar dari kesulitan. Maksudnya yaitu dengan istighfar, Allah akan membukakan jalan keluar dari segala kesempitan dan kesulitan hidup. Istighfar juga dapat mendatangkan rezeki. Istighfar dapat menarik rezeki dari arah yang tidak tersangka-sangka, sebagai wujud kasih Allah Subhanahu wa taala. Juga merupakan ketenangan hati, yang mana mengamalkan istighfar secara rutin akan menenangkan hati, menjauhkan dari kegelisahan dan mendekatkan diri kepada Allah. Istighfar dalam kitab I'anatul Ikhwan. Kitab I'anatul Ikhwan menguraikan lebih lanjut tentang praktik istighfar, menegaskan bahwa bacaannya boleh ditujukan untuk diri sendiri maupun orang lain. Juga merupakan kunci keselamatan dan keberkahan. Istighfar adalah amalan ringan yang membawa keutamaan sangat besar. Ini adalah kunci keselamatan, ampunan, dan keberkahan dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Rutinitas harian dianjurkan untuk diamalkan setiap hari, bahkan setiap saatnya, sebagai bentuk kesadaran akan dosa dan kerinduan akan ampunan. Setelah sholat, merutinkan istighfar setelah sholat fardu akan menyempurnakan ibadah dan menghapus kekurangan. Dalam majelis zikir, beristighfar dalam majelis zikir memperkuat spiritualitas komunal dan mendatangkan rahmat berlimpah. Dengan istighfar, yakin bahwa meskipun kita tidak berubah langsung, akan tetapi sudah berusaha dengan membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.